Shalom, selamat pagi. Selamat menikmati kasih Tuhan. Biar di minggu yang indah ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup kita. Karena kasih-Nya, kuasanya nyata dalam setiap hidup kita. Dia layak kita sembah, Dia layak kita tinggikan, Dia layak kita puji. Dan Dia lama Allah yang luar biasa, nama di atas segala nama. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya pagi hari ini. Kita mau sembah Dia. Dari segala puji, dan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak kami sembah Tuhan, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Oh, haleluya. Hosana, 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 Hosana. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
segala puji dan segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan. Kami bersyukur buat pagi hari ini atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kebesaran-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam puji-pujian kami. Kami masuk dalam ibadah kami. Tuhan bertatalah lewat pujian kami. Kami percaya pagi hari ini ada mukjizat. Pagi hari ini ada keajaiban Tuhan. Yang sakit kami disembuhkan. Yang di dalam masalah kami dibebaskan. Dan kami yakin kami yang berbeban berat, kami boleh senantiasa boleh disukakan oleh Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dulu sekarang tidak akan pernah berubah. Sampai selama-lamanya Engkau dahsyat dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami akan masuk pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas kami. Dan kami yakin, kami percaya puji-pujian kami boleh menyenangkan-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita punya sukacita yang luar biasa pagi hari ini. Meskipun mungkin kita banyak mengalami kelemahan tubuh, tapi bukan membunuh semangat kita, tapi kita boleh bersukacita, bersukaria di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Kita mau masuk dalam puji-pujian, lebih dari pemenang. Haleluya. Kau sungguh besar Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau semua lebih dari pemenang. Karena Yesus sangat baik, bahkan sangat baik buat setiap hidup kita. Kita mau katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Kita lebih dari pemenang, amin. Kita yakin dan percaya sukacita yang luar biasa yang dari Tuhan kita senantiasa nikmati. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita bahwa segala sesuatu Tuhan yang senantiasa berfirman dalam hidup kita. Karena mukjizatnya selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Dia Allah yang selalu merencanakan yang baik, bahkan sangat baik dalam hidup kita. Dia selalu bersama-sama di dalam hidup kita dan jadi bukti dalam setiap kehidupan kita bahwa kebesarannya sungguh nyata. Kita mau angkat pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kau serahkan hidupku, ikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bermuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau sungguh baik buat setiap hidup kami. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kau dahsyat buat kami. Bukti kebesaran-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Tuhan, Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Engkau dahsyat buat setiap hidup kami. Engkau sungguh baik.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap persembahan, puji-pujian pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami berdoa. Tuhan, sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan bertata atas firman Tuhan. Dan biar setiap firman yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan, kami yakin, kami percaya ada kuasa, ada mukjizat, ada keajaiban Tuhan. Dan mukjizat boleh terjadi pagi hari ini. Tuhan, bertatalah lewat ibadah kami pagi hari ini. Biar firman yang keluar dari lidah hamba-Mu adalah kemauan Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan urapi hamba-Mu. Dan Tuhan siapkan hamba-Mu menjadi saluran berkat buat setiap kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berjumpa lagi kita pada kesempatan pagi hari ini lewat siaran online. Untuk pagi hari ini, sebelum saya akan mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat saudara dan saya, izinkan kita akan mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan membawa kami kepada kemuliaan dan kepada kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini kami akan mau mendengar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah buat kebenaran firman Tuhan lewat kami, lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita hari ini sehat, kita hari ini dalam kekuatan, walaupun mungkin ada yang masih dalam kelemahan-kelemahan, tapi saya percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat buat saudara dan saya, yaitu saya berikan judul pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh. Dan sudah tidak asing lagi buat kita, siapa pribadi yang tangguh itu? Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang 13 dikatakan, Paulus dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, perkataan ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, adalah orang yang memiliki pribadi yang tangguh. Orang yang sangat tangguh. Karena kalau dia tidak tangguh, dia akan tidak mungkin berkata, mengeluarkan kata-kata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, kita akan mau melihat bagaimana pribadi yang tangguh itu sih, seperti Rasul Paulus. Saudara, Paulus adalah pribadi yang pertama adalah selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Pribadi yang tangguh, saudaraku. Yang pertama adalah, yang ada dalam hidupnya adalah selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadilah pribadi, jadilah jemaat, jadilah orang percaya yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Paulus bukan berarti dia bersyukur karena dia tidak pernah punya masalah, tapi justru karena dia terlalu banyak masalah yang dihadapi, dia menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah Paulus menerima semua dengan sukacita masalah yang dia dihadapi. Dia menerima semua masalah dengan sukacita. Itu yang membuat dia menjadi pribadi yang tangguh. Dia menerima semua masalah dengan sukacita. Oleh sebab itu saudaraku, mari setiap masalah yang sudah hadapi hari-hari ini, terima dengan sukacita. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang ketiga adalah Paulus belajar memperkuat imannya. Paulus belajar memperkuat imannya lewat badai. Di ayat yang ke-12 dia mengatakan, Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kekayaan.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus belajar memperkuat imannya. Ketika dia dapat masalah, dia sangat mengerti bahwa lewat masalah itu imannya naik level lebih tinggi lagi. Makanya saudaraku, jangan cepat menolak ketika kita punya masalah dalam hidup ini. Tapi ketika kita punya masalah, mari bersyukur, mari menerima, dan kita perkuat iman kita. Karena firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau kita memiliki iman yang kuat, masalah sebesar apapun kita bisa kalahkan dengan iman yang ada dalam hidup kita. Yang keempat adalah Paulus adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Paulus adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia sadar akan kekuatan Tuhan. Itu sangat dahsyat. Paulus sangat sadar bahwa kekuatan Tuhan itu sangat dahsyat. Tidak terbatas. Dan sangat ajaib. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Ketika kekuatan kita yang kita andalkan, justru disitulah kita mengalami keruntuhan dalam hidup kita. Tidak ada kekuatan. Tapi ketika kita andalkan ke Tuhan, kekuatan yang baru selalu ada dalam hidup kita. Saudara yang punya masalah, saya juga punya masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu dengan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kelima adalah Paulus sadar bahwa di saat ada masalah yang dihadapi, justru di situ dia bisa bangkit. Paulus sadar bahwa di saat ada masalah yang dihadapi, justru di situ dia bisa bangkit. Masalah membuat Paulus bisa bangkit. Bisa naik level lagi, lebih tinggi lagi. Masalah adalah alasan buat Paulus menjadi orang yang besar. Saudara, Paulus mengalami dia dipakai Tuhan. Dia mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan. Itu bukan berarti dia tidak mengalami masalah. Justru Paulus banyak menemui persoalan dan masalah dalam hidupnya. Tapi justru itu yang dia membawa dia kepada kemuliaan dan kemuliaan. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, walaupun kita punya masalah yang berat, mari lewat masalah itu bangkit. Kita ubah hidup kita, cara pandang kita akan Tuhan kita ubah supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Masalah adalah alasan kita berdiri sampai hari ini. Paulus juga mengakui itu. Masalah adalah alasan dia bisa sampai begitu dipakai Tuhan. Dan hari ini juga saya berani katakan, masalah adalah alasan saya dan keluarga saya sampai hari ini bisa berdiri, bisa kuat. Itu karena banyak masalah yang Tuhan perhadapkan. Karena masalah itu bukan harus ditakuti, masalah harus dihadapi, karena itu bagian rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. 2 Korintus 12 katakan, di saat kita lemah, di situ justru kita menjadi kuat. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Kita mengandalkan Tuhan. Makanya 2 Korintus 12 ayat 10 katakan, di saat kita lemah, justru di situ kita mendapat kekuatan. Karena ada Yesus yang kita andalkan dalam hidup kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. Siapapun saudara, hari ini mengalami sakit. Banyak jemaat kita yang mengalami ujian dalam hidupnya. Tapi anggaplah ujian itu menjadi satu alasan untuk kita berdiri sampai hari ini. Karena ada Tuhan
yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Sebab itu saudaraku, mari bangkitkan iman saudara, bangkitkan kesetiaan saudara, bangkitkan imun saudara untuk memuliakan Tuhan, sehingga saudara tidak kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Saya percaya mulai hari-hari ke depan ini kita akan semua melihat kemuliaan Tuhan. Siapapun yang sakit akan mengalami kesembuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Mari tetap semangat, tetap kuat. Tuhan memberkati kita hari ini. Saya mau berdoa buat semua kita. Bapa, hamba percaya bahwa semua kami akan mengalami kemuliaan Tuhan. Jemaat kami siapapun akan mengalami kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini kami berkata, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti selamatkan kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.